Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat berjumpa kembali di live Facebook DP PAN Kalimantan Tengah. Yang alhamdulillah sore hari ini kita kedatangan tamu dari Kabupaten Barito Utara. Dalam hal ini mereka adalah formatur, anggota formatur yang sudah ditetapkan berdasarkan hasil musda beberapa bulan yang lalu. Dan kita tidak tahu apa tujuan mereka datang ke sini. Kita akan dengarkan bersama-sama. Mudah-mudahan ini membawa kebaikan dalam hal kepengurusan partai baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten, dalam rangka kita mempersiapkan diri untuk pemilu 2024 yang hitungan hari saja. Saya pikir selama bertahun-tahun itu tidak lama, karena kita bisa konsentrasi dalam menghadapinya dengan harapan kita selalu kompak bersama-sama dalam Huma PAN Itah Kalimantan Tengah. Selamat datang saudaraku Saleh, silakan diinikan, dan juga saudara Haidir, silahkan disampaikan maksud dan tujuan. Mudah-mudahan ini bisa membawa kebaikan bagi pemirsa siaran langsung Facebook di manapun berada, wabil khusus untuk kader-kader PAN dan simpatisan yang ada di Kalimantan Tengah umumnya, dan anggota daripada grup Facebook di PAN Kalimantan Tengah periode 2020-2025. Kami persilakan untuk saudara Saleh untuk menyampaikan maksud dan tujuan yang bisa kita dengarkan bersama-sama. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Sekretaris Wilayah DPW PAN Kalimantan Tengah yang langsung diterima oleh saudaraku Arif Nurkim. Saya hadir di sini dengan saudara Hedi Rali yang bagian dari formatur dari Musda beberapa waktu yang lalu. Tentunya kita akan kita menangkan tentunya adalah semuanya untuk kebaikan dan kemaslahatan masyarakat Barito Utara. Ini itu, saudara Hedir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Tentunya hari ini hari yang sangat bahagia bisa bertemu dengan Bang Arif selaku Sekretaris Wilayah DPW PAN Kalimantan Tengah. Hari ini jabatan yang pertama beliau emban dan pertama juga bertemu. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya saya dan kawan-kawan mengucapkan terima kasih sebelumnya atas kepercayaan abang-abang saya yang ada di Kalimantan Tengah untuk mempercayakan kami menyusun kepengurusan DPD PAN Barito Utara. Tentunya ini tidak mudah untuk kami emban, amanah yang memang berat. Tentunya tidak hanya sebagai formatur, tapi untuk kedepannya bagaimana membesarkan Partai Amanat Nasional di tanah yang milik Bengkang Toran Kabupaten Barito Utara. Nah, jadi seperti ini. Kemarin kita sudah beberapa menemui tokoh masyarakat yang memang ingin kita himpun di pengurusan DPD PAN Barito Utara. Alhamdulillah respon tokoh masyarakat maupun siapa menjadi target kita untuk menjadi kepengurusan itu alhamdulillah disambut dengan baik. Tentunya harus ada dukungan-dukungan juga dan masukan-masukan bagaimana kami bisa memberikan masukan yang lebih baik untuk kawan-kawan kita yang ada di Kabupaten Barito Utara. Mungkin selebihnya penyebarannya lebih banyak ke nanti disampaikan oleh Sekretaris Formatur Saleh Porwanto yang memang menguasai bidang lapangan, dan kami kemarin ada penjejakan juga. Kami sudah turun Pasekwil ke beberapa desa yang memang menjadi basis-basis kita. Tentunya kita ingin dari satu kursi untuk menambah beberapa kursi, paling tidak kita menjadi unsur pimpinan wakil satu atau wakil dua. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih saudara Saleh dan saudara Haidir. Demikianlah tadi beberapa hal yang disampaikan secara prolognya. Mungkin akan kita diskusikan beberapa hal terkait tentang itu. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan juga bahwa mudah-mudahan kejayaan Kalimantan Tengah akan naik kembali, mengingat kita ini sempat jaya dulu di tahun mungkin kurang lebih
kali 10 tahun yang lalu, yang mana kita pernah menduduki kursi itu ada 5 di DPRD provinsi sampai 5 juga. Demikian juga di beberapa kabupaten seperti di Barito Utara itu kan kita sempat menjadi pimpinan dewan juga pada waktu itu, dan kenyataannya semakin ke kini dia semakin terpuruk. Sebenarnya problem-problem seperti ini harus coba kita evaluasi kembali, bagaimana kita memikirkannya bersama, dengan harapan saya ingin mengajak seluruh komponen kader dan simpatisan PAN yang ada di Kalimantan Tengah untuk mengajak para tokoh dan pendiri partai kita ini sejak awal. Artinya ketika kita mengajak mereka dan ternyata mereka belum ada kesempatan, intinya kita sudah mengajak, kalau mereka belum mengajak mereka untuk berbuat yang terbaik, bagaimana kita mengembalikan kejayaan PAN yang akan kita harapkan nanti. Yang berikutnya adalah terkait susunan kepengurusan. Sebenarnya yang 35 orang itu untuk wilayah sebenarnya. Akan tetapi karena sudah tersampaikan kepada daerah 35 juga, maka janganlah itu menjadi persoalan. Tetap saja dijalankan, karena ini bentuk komitmen kita untuk kita betul-betul ingin memenangkan PAN, baik di Kalimantan Tengah pada umumnya dan di kabupaten-kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah pada khususnya. Nah, terkait dengan 35 itu otomatis dia harus mendapatkan setidaknya ada sekitar 15 orang kader perempuan yang 30% itu sebagai salah satu syarat untuk kota perempuannya yang ada di komposisi kepengurusan. Dan terkait yang lainnya juga tadi seperti disinggung masalah kades. Memang prasyarat yang disampaikan saudara ketua umum bahwa kades itu minimal ya 10-15 orang di dalam kepengurusan. Realitanya memang kalau di daerah Jawa kita bisa memaklumi dan bisa melaksanakan apa yang seperti yang disampaikan oleh saudara ketua umum. Karena jarak dan tempuh waktunya itu hitungan jam saja. Tapi kalau di tempat kita ya paling-paling kita bisa memanfaatkan kades itu yang di seputaran kota saja. Itu pun mereka mantan-mantan kades yang mungkin punya kans untuk bisa meraih simpati masyarakat dalam rangka kita memenuhi kota untuk pilih. Bagaimana kita menyiasatinya, mereka bisa menjadi pengurus di tingkat kecamatan, di tingkat ranting, dengan harapan mereka bisa mendulang suara yang bisa nantinya menambah jumlah kursi yang ada di Kabupaten Barito Utara khususnya dan juga Kalimantan Tengah pada umumnya. Terkait hal-hal lain mungkin seperti komposisi yang tua dan yang muda itu bervariasi saja. Intinya langkah-langkah strategis yang saudaraku lakukan sudah memenuhi standar operasional yang kita harapkan, seperti konsultasi, roadshow dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Barito Utara, termasuk juga dengan para alim ulama mungkin, seperti yang kami lakukan di Kota Palangkaraya, kami coba roadshow silaturahim, kalaupun artinya ada rekomendasi-rekomendasi yang bisa disampaikan oleh pihak mereka, ya bisa kita libatkan dalam kepengurusan di PD PAN Kabupaten Barito Utara pada khususnya, dan juga mungkin bisa membawa manfaat untuk PAN di Kalimantan Tengah pada umumnya. Dan yang tidak kalah penting juga, ini agak panjang lebar saya sampaikan, bagaimana kita menyiasati, menyusun kepengurusan ini menjadi cerminan sebagai salah satu syarat caleg di 2024 yang akan datang. Karena ada wacana di POK DPP itu kemarin ketika kita menandatangani fakta integritas bahwa di awal 2022 nanti pencalekan dini kita sudah jalan. Nah, pencalekan dini kita sudah jalan, kita tidak lagi berkutat kepada kapan kita pendaftaran caleg, pencalekan dini dan sebagainya, tapi kita jauh-jauh hari sudah mempersiapkannya. Sehingga nanti perlu juga disosialisasikan kepada masyarakat luas, baik itu secara langsung di tengah-tengah masyarakat di lapangan maupun secara media sosial yang bisa kita sampaikan melalui live streaming, melalui siaran langsung baik di Facebook, Instagram dan juga YouTube. Salah satunya yang harus kita sampaikan adalah kita ingin mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bergabung dengan PAN, bahwa di PAN ini sudah terbuka, tidak hanya melihat kaum-kaum tertentu seperti umat-umat tertentu, seperti tokoh-tokoh tertentu, tapi terbuka untuk umum. Di Kalimantan Tengah ini kita banyak sudah beberapa gambaran secara umum, ada Ibu Pendeta, ada mantan Ketua Muhammadiyah, juga mantan Rektor Muhammadiyah,
dan banyak-banyak tokoh lainnya. Dan yang tidak kalah penting bahwa kita tidak hanya live service saja, hanya di bibir saja mengucapkan bahwa ada kompensasi, bahwa kompensasi bagi caleg yang tidak terpilih akan diperhitungkan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang sudah ditetapkan oleh partai pada saat Rakernas di tahun 2018 beberapa tahun yang lalu. Artinya sudah dilaksanakan. Artinya kalau kita gagal menjadi caleg itu sesuai dengan perhitungannya 10% dari total jumlah suara itu bisa berhak mendapatkan yang nilainya untuk kabupaten itu Rp20.000, untuk provinsi itu Rp15.000, dan untuk pusat itu Rp20.000 per suara. Nah, kalau ada kebijakan lain yang dibuat oleh kabupaten seperti di Sukamara, mereka bisa mendapatkan sampai 50.000 per suara, ada yang sampai 100.000. Itu kembali kepada kebijakan di DPD masing-masing. Sementara aturan partai kita yang melalui Rakernas sudah disyaratkan bahwa kompensasi itu nyata adanya dan tidak hanya PHP. Dan sudah kita laksanakan, seperti di Kota Palangkaraya juga sudah dilaksanakan, ada di beberapa kabupaten lain sudah dilaksanakan. Nah, ada satu hal juga yang tidak kalah penting, ini sangat vital sekali, sekaligus saya sampaikan di media ini supaya ditonton oleh anggota legislatif dari PAN dan juga kader-kader dan simpatisan PAN yang ada di Kalimantan Tengah. Ada salah satu sedikit persoalan bahwa ada salah satu anggota legislatif, saya tidak mau menyebutkan namanya, dia tidak ingin store dulu kontribusi anggota legislatifnya yang per bulan itu karena SK DPD belum ada di tingkat kabupaten, artinya SK-nya belum resmi. Saya bilang kewajiban itu harus dilaksanakan dan dilakukan. Terlepas itu sudah ada pengurus atau belum ada, maka itu menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan. Suka tidak suka, sanksinya adalah sanksi yang sangat berat kalau itu tidak dilaksanakan. Kalau harusnya itu diserahkan ke DPD, apakah itu kepada DPD yang baru, ketua definitif yang baru, atau pengurusan DPD yang baru, walaupun belum ada SK-nya, tetapi sudah resmi dan jelas. Tidak usah lagi dititip dengan pengurus-pengurus yang lain yang tidak ada kepentingannya dengan kepengurusan DPD PAN di 2020 dan 2025 yang akan datang. Nah, jadi banyak problem yang memang harus kita benahi supaya ini betul-betul kita ingin meraih kejayaan kita, dan salah satunya adalah di media ini, di media sosial ini kita mencoba nanti membuat salah satu media center Partai Amanat Nasional Kalimantan Tengah. Mudah-mudahan ini bisa sampai ke pelosok, karena penggiat media sosial ini hampir 85% di Kalimantan Tengah. Sudah kita tanyakan dengan beberapa pakarnya bahwa media sosial ini sudah tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari masyarakat kita. Jadi tidak salah kalau kita mencoba berinteraksi dengan masyarakat secara live di media sosial. Syukur-syukur nanti kita bisa langsung terjun ke lapangan untuk menyapa mereka, dengan harapan kita tidak perlu mereka pada saat tertentu saja, tapi memang jauh-jauh hari kita persiapkan. Dan target Ketua Bapilu Kalimantan Tengah di PW PAN Kalimantan Tengah bahwa kita ingin mencetak anggota PAN Kalimantan Tengah ini sampai 3 tahun ke depan itu 500.000 orang. Luar biasa ini target Ketua Bapilu kita, 500.000 orang. Harapannya nanti kita berjenjang baik DPD, DPC, DPRT, dan DPRY sampai tingkat rayon. Memang agak beda sekali ini, kalau dulu kita SK DPD itu cukup di DPW saja, sekarang SK DPD itu ditandatangani oleh DPP, dalam ini Ketua Umum dan Sekjen. Hanya saja nanti DPW itu hanya mengurus Dewan Pimpinan Cabang sampai ke tingkat bawahnya. Secara operasional dan organisatoris kita betul-betul ingin mempersiapkan infrastruktur organisasi ini untuk betul-betul kita mempersiapkan diri kita jauh-jauh hari untuk menghadapi pemilu legislatif di 2024 yang akan datang. Saya kira itu cukup panjang lebar saya sampaikan. Silahkan ada yang ingin disampaikan, ingin didiskusikan atau saran dan masukan, kami persilakan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Sekbil udah luar biasa nih panjang lebarnya. Jadi kayak ini ya, kayak kita nerima kuliah umum satu SKS nih. Oke, teman-teman di media sosial. Ini kan ranah baru nih dalam dunia medsos. Kita nanya ke Bung Arif ini. Kita sambil berguru ya, saudari. Jadi nggak usah tegang kawan-kawan yang nonton, santai aja. Jadi prasa-prasa itu tadi kayak kita kuliah, ambil hikmahnya, dan itulah bagian dari perjuangan. Kira-kira bermedsos ini, Bung Sekbil, ini yang pertama ya kira-kira langsung dipertanggungjawabkan nih. Kalau saya melihat, saya juga salah satu penggiat medsos yang tidak begitu ini ya, cuma sangat mengikuti terus perkembangannya. Tapi kita ingin menjadi corong, partai politik khususnya di Kalimantan Tengah. Kita harus berani tampil di media sosial yang namanya bully,
dan prasangka-prasangka negatif itu harus kita terima. Tidak perlu kita khawatir dan tidak perlu kita lepaskan. Kita terima apa adanya saja. Inilah dinamika kita bermedia sosial, yang namanya sindiran, cacian, makian itu tidak masalah. Setidaknya kita menyampaikan hal-hal yang positif kepada masyarakat, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Artinya nanti pada saatnya kita ingin ini berkelanjutan, kita punya program setiap per 1 minggu itu kita ingin menampilkan wajah-wajah pengurus di PWPAN mulai dari jajaran MPP sampai kepada jajaran pengurus harian. Pada kesempatan dan gilirannya nanti juga kita ingin menghadirkan tokoh-tokoh daerah, baik di kabupaten-kabupaten, kita hadirkan di sini menyampaikan program-programnya, menyampaikan visi-visinya, bagaimana bisa meraih simpati masyarakat untuk bersama-sama bergabung dengan PAN. Bahwa kita di PAN ini ya seperti Huma Betang di Palsapah Dayak, kita juga punya Huma PAN Kalimantan Tengah, Huma Ita. Nah, jadi artinya siapapun bisa di sini, dan kita ingin membesarkan partai ini dengan segala keterbatasan, dengan sumber daya yang ada, dengan harapan kita betul-betul ingin meraih kejayaan kita di masa-masa akan datang. Saya yakin dan optimis bahwa sarana media sosial ini sangat bagus, dan lagi kemarin sudah kita bahas-bahas dan bincang-bincang juga dengan beberapa fungsionaris di DPW ini, kita akan membuat aplikasi. Yang mana nanti kalau masyarakat ingin mendaftar menjadi anggota itu tinggal klik saja, download di aplikasinya, daftar, dan tidak perlu lagi repot-repot harus datang ke kabupaten, datang ke kecamatan, walaupun dia tinggal di desa, di Teluk Jolo sana yang jauh sekali itu, dia kalau dia punya media sosial, dia punya Android, dia sudah bisa download. Artinya digital dimanfaatkan hari Sangat ini. dimanfaatkan. Yang penting ada paket ya, Betul. Bung Sekre ya. Nah, ini yang saya sampaikan kepada kawan-kawan fungsionaris kemarin. Yang penting itu kita pikirkan bagaimana feedback ke kitanya. Kadang-kadang kita ingin mencetak anggota, sekarang manfaat yang bisa didapatkan masyarakat dengan KTA-nya itu apa? Nah, ini yang lagi kita rumuskan supaya KTA ini tidak hanya manfaatnya untuk kepentingan sesaat saja, tapi berkesinambungan dalam hal pembinaan, sehingga ini kita bisa betul-betul menyampaikan, membantu program pemerintah, apakah dalam hal kemiskinan, dalam mengangkat derajat ekonomi dan sebagainya. Ini akan termaktub semuanya nantinya, dengan harapan ini bisa membawa pencerahan bagi dunia media sosial dalam hal ini politik. Karena jujur saja saya melihat hampir 10 tahun lebih ini bahwa untuk merubah suatu pembangunan di daerah itu salah satu cara yang efektif adalah melalui media partai politik. Kalau sampean teriak-teriak di kampung tidak ada perubahan, sampai tidak ada medianya percuma. Tapi kalau sampean ada jembatannya melalui partai politik, setidaknya itu bisa menyuarakan di tingkat lembaga wakil rakyat, bisa juga menyampaikan kepada bupati atau wali kota dan pemimpin-pemimpin lainnya. Nah, jadi terkait dengan itu tadi, Bung Sekril, karena ini kan di masyarakat ini bermacam bagai sebagainya ya, artinya pemikiran dan pemahaman. Yang kita sering coba dengar-dengar terus kita bisa temuin itu, politik apa sih tujuannya, seperti itu. Apa manfaat berpolitik dan seperti apa sih peran politik ini di pemerintahan dan pembangunan. Kira-kira seperti apa itu untuk PAN nih? Ya, kalau saya ingin menggambarkan bahwa memang kita ini sudah tidak muda lagi di partai politik, termasuk PAN ini juga sudah bukan artinya gadis, bukan hanya pemuda, coba sudah meranjak dewasa. Ini sudah remaja sudah lewat ya. Pemuda sudah hampir mendekati masa tua karena sudah 22 tahun ini kita PAN berdiri di Kalimantan Tengah khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Memang politik ini pada prinsipnya banyak hal negatifnya. Kalau itu diartikan secara negatif. Tapi tidak sedikit juga bahwa politik itu banyak hal yang bermanfaat kalau diartikan secara positif. Contohnya saya bilang tadi juga, kapan lagi kita bisa membantu daerah kita, kapan lagi kita bisa memperjuangkan masyarakat kita kalau tidak melalui yang namanya jembatan politik. Nonsen bahasa saya kalau sampai saya bilang tadi hanya menyampaikan proposal, tidak ada yang mengawalnya. Ini penting sekali ya buat kita semuanya. Nah, terkait dengan itu, kira-kira dinamika kita hari ini kan abad milenial nih, era-era milenial, era 4.0. Anak muda penting nggak masuk dunia politik kira-kira? Anak muda itu menurut saya juga pernah muda, jadi bagaimanapun anak muda itu tidak boleh dikesampingkan.
kapan perlu di DPW kita sendiri ini kita siapkan 30-40% ruang bagi anak muda untuk bergabung di partai politik, khususnya di PAN, dan saya yakin juga di partai lain juga demikian. Karena bagaimanapun ini tuntutan zaman, yang pada akhirnya nanti memang siapa lagi estafet berikutnya kalau bukan yang anak-anak muda yang pada saat ini begitu betul bergairah dan luar biasa semangatnya, dan saat ini juga saya melihat antusiasnya dengan mereka ingin ikut terlibat dalam partai politik karena baru-baru kita musda, mudah-mudahan ini juga merambah ke daerah-daerah lain. Trennya sudah bagus Sudah, ya? sudah Nah, alhamdulillah ini. Sudah artinya luar tinggal biasa. kepercayaan diri teman-teman pemuda nih. Iya, memang harus dipersiapkan. Nah, jadi mental dan spiritnya itu harus dipersiapkan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita ini sudah mengalokasikan kompensasi yang sangat real. Ketika tidak terpilih, maka dia akan dapat kompensasi dari caleg terpilih nantinya. Dan Oke. itu bukan hanya mengada-ngada dan angan-angan, tapi sudah terbukti, sudah dilaksanakan. Nah, jadi itu luar biasa itu sekali. Artinya sebagaimana yang disampaikan oleh sekretaris wilayah tadi, bahwa pemuda ini adalah estafet pembangunan. Iya, betul. Calon yang akan mengisi selanjutnya. Betul. Ya. Karena Artinya tidak selamanya saya di PAN ini kan. sudah mempersiapkan dari hari ini ya. Iya, makanya itu. Jadi Oke, mungkin Pak- ada estafet-estafet berikutnya yang harus kita persiapkan. Pak Sekwil, ini kan ada yang anak muda nih. Ya. Saya jadi host dulu ya. Silakan, Sementara. silakan. Oke, kita ingin tanya nih Saudara Hedir, kira-kira manfaat berpolitik dan jauh sebelum berpolitik seperti apa? Kita ingin dengar itu, bisa dibagikan dan teman-teman di Facebook DPW PAN. Oke, mungkin pertanyaan ini sangat menarik untuk saya. Mungkin saya sedikit menceritakan perjalanan pribadi saya. Sebelum saya masuk organisasi, tentunya organisasi politik juga tentunya. Saya awal dari kampung, mungkin satu daerah sama Bung Sekwil, yaitu Kabupaten Barito Selatan. Ya, kita di Barito Selatan tapi tinggal di kampung orang kan, tentunya lebih menantang, artinya kita harus hijrah ke tempat orang untuk menjadi lebih baik. Kenapa saya hari ini turun ke dunia politik, tentunya organisasi atau aktivis, tentunya ada alasan yang mendasari diri saya untuk menjadi seperti itu. Awalnya saya ketika saya lulus sekolah SMA itu, saya beranggapan saya tidak mempunyai ilmu yang banyak. Ketika saya ke hijrah ke tempat orang, tentunya saya berpikir apa bekal saya nantinya untuk menjadi orang sukses. Kalau saya ke zona aman bisa saja saya kerja, ya kan? Tapi saya harus menggali diri saya supaya skill dan kemampuan saya, ilmu yang saya dapat harus ada. Kira-kira jauh sebelum berpolitik, dengan adanya berpolitik, berorganisasi dengan yang tidak berorganisasi seperti apa ya perubahannya nih? Ya. Biar teman-teman yang muda-muda mendengar cerita Saudara Hedir Ali ini, pelaku langsung nih. Ya, saya kan tentu saja sebelum berpolitik atau sesudah perbedaannya sangat banyak. Artinya kita tidak berpolitik, tidak tahu apa-apa, cuma mendengar orang, kata-kata orang, ya kita tidak bisa memberikan aspirasi dan pendapat banyak orang. Tapi saya kalau berpolitik kan kita bisa memberikan motivasi kepada anak-anak muda yang lain untuk ikut berpolitik. Artinya pemikiran yang dulu belum paham hari ini paham ya? Ya tentu saja. Ini salah satu kebanggaan Pak Sekwil. Ya. Pertama saya masuk organisasi adalah di Partai Amanat Nasional. Makanya sampai sekarang saya tidak akan pernah meninggalkan itu, namanya Partai Amanat Nasional. Boleh kita beri aplaus dulu Pak Sekwil ya. Karena titahnya seperti apa? Karena matahari tidak pernah mengingkari sinarnya. Nah, ya kan? Insya Allah saya akan terus mengabdi untuk Partai Amanat Nasional apapun yang terjadi. Kalau PAN pun tidak ada apa-apanya, misalkan tidak masuk nanti 2024, ya saya tidak berpolitik lagi. Kalau PAN tetap masuk, saya akan tetap maju untuk membesarkan Partai Amanat Nasional dimanapun. Nanti saya mungkin hijrah ke kampung atau di mana, saya tetap akan ada di Partai Amanat Nasional. Pesannya untuk kawan-kawan yang hari ini namanya sentimen dengan politik, tidak sentimen. Artinya politik itu memberikan pelajaran buat kita. Kenapa? Setiap perbuatan kita semuanya adalah politik. Tentunya ada kebijakan-kebijakan yang memang harus kita berikan, itu namanya politik. Artinya
partai politik tidak sesadis apa yang kawan-kawan yang dipikirkan, ya kan? Oke. Tentunya kawan-kawan Artinya kalau memang ada kesandung itu oknum ya, iya, bukan iya. organisasinya. Oke. Organisasi itu politik itu bagus. Ya. Artinya niat kita, misalkan saya ingin menjadi pemimpin, bupati, gubernur, anggota dewan, pemikiran saya mulia. Artinya untuk membantu masyarakat yang susah di perkampungan sana. Ya kan? Oke. Ada jalan rusak, insya Allah saya bangun. Seperti itu kan? Oke. Niat kita baik kan? Dari awalnya jalannya rusak, kita bangun, itu salah satu perbuatan yang mulia. Ya kan? Artinya kita masuk partai politik tidak sia-sia. Nah, dengan itu tadi Saudara Hidirari sudah berapa lama di organisasi PAN ini? Kira-kira mulai saya masuk dari 2014 sampai sekarang, alhamdulillah. Jalan 5-6 tahun ini ya? Ya, 6 tahun. Alhamdulillah. Sudah perubahannya luar biasa. Alhamdulillah ya, yang seperti tadi. Oke. Saya tidak mempunyai ilmu sebelumnya masuk partai politik. Saya pun sekarang bisa berbicara dari partai politik. Oh. Karena salah satunya Bung Saleh dan Bang Arif ini adalah guru saya sebenarnya. Nah, bagi kawan-kawan Terlalu berlebihan ya? media sosial yang ingin berguru, nih ada guru saya 2. Mungkin saya seperti ini gara-gara mereka agak usil juga sedikit kan, gembleng saya. Oke. Tapi inilah manfaatnya saya sebenarnya tidak bisa bicara sebelumnya. Tapi ya karena saya juga belajar di partai politik, akhirnya bisa seperti itu. Oke. Bung Sekwil, ini kan kita sudah dengar nih Saudara Hidirali tadi. Jadi dari pemuda biasa yang baru lulus sekolah SMA, terus ikut organisasi, terus ke partai politik. Artinya perubahannya luar biasa. Nah, kira-kira harapan kita ke depannya lebih banyak lagi anak-anak muda yang seperti ini atau seperti apa, Bung Arif? Ya, harapannya kita ingin terus menggembleng anak muda yang memang tadinya masih galau, apakah mau masuk atau tidak. Ya, jangan ragu-ragu. Artinya contohnya sudah ada, Saudara Hidir ini sudah memberikan banyak manfaat dan memberikan gambaran yang sangat positif untuk perkembangan perpolitikan kalangan milenial. Dan di PAN itu kan ada namanya organisasi otonom atau sayapnya, yaitu Barisan Muda Penegak Amanat Nasional. Jadi kalau masih ragu-ragu di PAN, bisa saja digembleng dulu di BM PAN-nya supaya lebih tahu banyak bagaimana itu PAN, maka dia harus belajar dulu di BM PAN. Tapi kalau masih rasanya yakin dan PD-nya sangat luar biasa, langsung masuk gabung aja tidak masalah. Apalagi sekarang kan sistemnya sudah sangat terbuka luas sekali, bahwa Saudaraku Ketua Umum sudah memberikan ruang yang sangat luas kepada anak-anak milenial, yang mana milenial ini menjadi salah satu tonggak sejarah kita di masa-masa akan datang. Karena tidak selamanya orang-orang tua ini bercokol di Partai Amanat Nasional dengan kondisi fisik yang sangat mumpuni. Siapa lagi penerusnya kalau bukan anak-anak muda yang sangat potensial di masa-masa akan datang. Berarti tidak perlu galau gara-gara putus Jangan cinta galau, aja ya? jangan galau. Yakinlah bahwa salah satu langkah yang positif yang bisa kita lakukan untuk merubah sikap dan mental kita, ya dikuatkan lagi bergabung di organisasi partai politik. Kalau tadinya hanya kita sebatas organisasi di tingkat sekolah, tingkat kampus, sekarang lebih luas lagi, coba yang lebih memicu adrenalin lah istilahnya kan. Nah, jadi supaya betul-betul spiritnya itu bisa lebih keluar lagi auranya untuk bagaimana menjadi manusia yang berguna kepada masyarakat umumnya. Demikian. Ngomong-ngomong nih, Bung Arif ini kan Sekwil DPW PAN kali ini kan mantan ketua DPW BM PAN ya, pada periodenya. Kira-kira teman-teman itu dengan yang langsung masuk di parpolnya atau di BM PAN-nya, mana yang lebih menariknya menurut Bung Arif nih? Kalau pengalaman yang sudah pernah kami lakukan, bahwa memang ada jenjangnya di partai politik itu, dimanapun memang sebenarnya langkah yang sangat tepat itu dia langsung dulu ke BM PAN-nya, jenjangnya, supaya seperti Saudara Saleh mungkin sudah hadir juga kan, pernah di BM PAN dulu. Kan tidak langsung ujuk-ujuk langsung sekaligus ke partai politik kan. Setidaknya di sana banyak hal-hal positif yang bisa bermanfaat sebelum kita melangkah ke selanjutnya. Dan tidak sedikit juga orang yang sudah pernah di BM PAN, ada juga yang gabung ke partai politik lain. Nah, mungkin kena ideologi, kena perasaan apa dan sebagainya. Bahkan ada beberapa anak-anak alumni BM PAN Kalimantan Tengah ini yang sekarang ada yang menjadi lurah, ada juga yang mungkin jadi ASN, ada juga yang menjadi kader partai lain. Artinya ya terbuka saja.
Artinya siapapun yang ingin bergabung di partai politik, ada organisasi sayapnya, silahkan. Tidak ada larangan, tidak ada tuntutan bahwa seperti ini, seperti itu. Jadi harapannya jangan takutlah bergabung dengan organisasi sayap, karena tidak mesti juga di organisasi sayap itu menjadi pilar utama di menjadi kader partai. Intinya digembleng dulu di tingkat barisan mudanya untuk di BM-PAN, maka nanti akan dilihat. Dan yang saya yakin bahwa banyak anak-anak muda yang dulunya di BM-PAN sekarang sudah menduduki posisi-posisi yang bagus di PAN, seperti di DPW, di DPD juga, dan ini menjadi salah satu hal yang sangat berkesinambungan. Nah, jadi inilah harapannya, jangan ragu lagi lah. Ini mumpung masih ada kesempatan 1 minggu lagi, ayo gabung di kabupaten-kabupaten, mumpung saat ini mereka menyusun kepengurusan. Nah, untuk di tingkat kabupatennya ada ini Bung Saleh dari Batu Utara jauh-jauh datang, ada Bung Haidir juga, ada banyak lain juga yang bisa dihubungi baik di Sukamara, di Lamandau, di Pangkalanbun. Berarti mumpung di waktunya semua masih ada, kabupaten silakan, ya? Semua silakan. kabupaten, Nah, ya. yang bisa melihat ini, yang ada niat dan keinginannya yang tulus untuk berbakti kepada masyarakat kita, khususnya di kabupaten masing-masing, ayo gabung di sana. Silakan, mereka membuka seluas-luasnya. Huma Itah PAN Kalimantan Tengah, siapa saja yang ingin bergabung kami persilahkan. Kalau target kita di 2024 nanti, anak muda yang nyalek ini seperti apa, Bung Sekwil? Target kita sih, karena kita Apakah tidak ada kota 40% atau seperti apa? kita upayakan ini, kita pelajari persoalannya, jangan sampai anak muda itu yang kita harapkan itu yang tidak berkualitas. Nah, mohon maaf ini, Oke. artinya kita harus mensaring juga siapa-siapa yang berpotensial, jangan sampai asal comot anak-anak muda yang kita bawa, tapi betul-betul bisa membawa kebaikan, baik untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, dan untuk partai yang menaunginya nantinya. Jadi tidak asal kita, semua anak muda kita tidak, tapi setidaknya ini menjadi yang ajang, bisa mewakili. Iya, ajang perlombaan yang positif untuk dia bisa berjuang bahwa ini loh, kalau di partai politik begini. Jadi banyak hal yang harus dimanfaatkan secara positif. Artinya teman-teman di live Facebook DPW PAN estafet dulu, Iya, berjenjang. memang harus begini. Jadi kalau memang tidak dipercaya oleh partai, ya bersabar, seperti itu ya. Betul. Dan kita punya target bahwa semua dapil di tingkat kabupaten di 2024 nanti akan terisi semua untuk menjadi anggota legislatif kita. Itu harapan kita. Jadi kalau sekarang kita ada 29, harapannya dikali 2. Nah, itulah target kita. Provinsinya yang sekarang ada 2, kita harapkan kena ada 5 dapil, 5 terisi semuanya. Di DPR RI kita minimal 1 yang kita ingin dari 0 kan, sekarang 0 kan. 0, Nah, ya. kalau dulu-dulunya kan ada terus ini. Nah, tahun kemarin kita gagal. Nah, mudah-mudahan di tahun 2024 target itu bisa tercapai dan kita kembali meraih kejayaan kita yang bisa diperhitungkan oleh partai politik lainnya di kancah perebutan di Kalimantan Tengah. Artinya harapannya nanti caleg-caleg ini yang benar-benar bisa mewakili aspirasi ya. Ya, harapannya memang begitu. Jangan hanya datang duduk diam dan duit saja kan. Nah, tapi betul-betul bekerja untuk kemaslahatan umat, wabil khusus kader PAN, masyarakat pada umumnya, dengan harapan membawa kebaikan. Nah, itu yang harapannya. Kira-kira kuncinya nggak usah disebut nih, Bung Sekwil. Target itu artinya yang DPR RI kosong, jadi ada 1 lagi. Terus di DPD meningkat, DPW kembali 5 atau jadi 10. Salah satu kisi-kisi yang tidak perlu saya sebutkan DPRD seperti provinsi ini. apa. Target Bapilu kita ini kemarin sudah kita coba plottingkan bahwa selama 3 tahun ke depan kita sudah mencetak 500.000 KTA. Nah, hitung saja kalau 500.000 KTA itu kan kalau dia real semuanya, misalkan real semuanya, itu 2 kursi DPR RI. Artinya ini kerja semua kader ya. Semuanya. Jadi tidak ada lagi kemarin berselisih paham. Sudah kita ke depannya. Artinya kegalauan dikesampingkan. Dikesampingkan. Makanya kita rangkul semuanya beberapa komponen-komponen ini, jangan lagi ada perbedaan, jangan ada lagi perselisihan. Ayo kita menangkan PAN di Kalimantan Tengah untuk meraih cita-cita yang lebih baik lagi. Oke. Ini terbalik ini, kok dia yang jadi host ini kan aneh kan. Jadi teman-teman, kan? teman-teman DPW, jadi sebenarnya kami ini tamu. Tapi ya udah, kita di PAN itu kader-kader mudanya itu dimanapun dia bisa, insya Allah seperti itu. Dan alhamdulillah hari ini kita dipercaya jadi numpang jadi host dulu. Silakan. Sambil menggali ilmu dari DPW seperti itu. Baik, terkait dengan susunan kepengurusan kita tidak perlu kita terlalu terbuka di ini ya, di medsos. Nanti mungkin kita akhiri dulu, atau sebelum kita akhiri ada lagi ada? disampaikan.
Oke, sangat menarik sekali diskusinya pada hari ini. Mungkin perdana ya, Pak Sekwil. Artinya tamu utama. Nah, ada pertanyaan yang sangat menarik sih tentang regulasi tentang yang kontribusi ya, ya yang caleg-caleg gitu. Mungkin bisa dijelaskan untuk siapa tahu yang ada yang nonton bisa ingin menjadi anggota DPR nanti di Partai Amanat Nasional seperti apa? Yang regulasi tiap dapil kontribusinya yang ke caleg nggak duduk. Iya, ya. Itu mungkin Kompensasi itu. Kompensasi ya, ya. Iya. Kontribusi, kompensasi. Mungkin kawan-kawan ingin mendengarkan siapa tahu mereka tertarik tentang kompensasi yang kabupaten berapa, provinsi berapa, DPR RI berapa. Kan itu harus jelas. Betul. Baik. Karena ini adalah hasil rapat kerja nasional di tahun 2018 bahwa ini sudah menjadi prasyarat utama, bukan hanya sekedar prasyarat tapi ini sudah termaktub dan menjadi kewajiban selaku kader bahwa untuk di DPR RI itu kompensasinya bagi yang tidak terpilih, kalau kita punya kursi ya bicaranya ya, kalau kita nggak punya kursi nggak ada kompensasi. Nah maka untuk DPR RI itu kompensasinya sebesar Rp10.000 per suara. Kalau untuk provinsi per suaranya itu adalah 15.000, untuk kabupaten kota itu Rp20.000. Artinya ini syaratnya dia harus memenuhi kota 10% dari total suara keseluruhan. Misalkan nomor 1 itu dia duduk dengan satu kursi 2.000. Ada caleg di bawahnya dapat 10%-nya adalah 200. Maka 200 orang itu dikalikan dengan 20.000. Itu sudah berhak dapat ya? Berhak dapat. Dengan syaratan minimal 10%. Kalau di bawah 10% dia nggak dapat. Nah, ucapan terima kasih dapat, Pak. Ya pastilah itu kan. Tapi jangan gara-gara itu kalau kita ini sudahlah aku nggak memenuhi kuota, aku tinggal, jangan. Jadi itu salah satu spirit kita bahwa di PAN ini betul-betul terlaksana. Yang namanya kompensasi itu tidak hanya sekedar slogan, tidak hanya sekedar live service saja, tapi betul-betul bisa dirasakan lah semua kader yang sudah terjadi selama ini. Artinya alhamdulillah kalau yang di bawah 200 itu ya. Seperti di Barut kan ada satu, siapa di bawahnya kan? Nah dihitung aja sampai nggak 10%. Oh iya. Nah saya kemarin kan dengan saudara Beta, alhamdulillah sampai kan? Iya. Ya dapat juga lah, kan? Ya, nah dan itu menjadi suatu kewajiban. Tapi ada beberapa kabupaten lain, bahkan provinsi juga belum melaksanakan. Nah ini sanksinya kalau sampai teguran dapat 2 tahun, dia 2 tahun maksimal. Ini kebetulan ini 2021 ini bulan Agustus nanti. 2 tahun. Kalau bulan Agustus nanti tidak bisa diselesaikan, resikonya PAW. Oh. Itu suka tidak suka harus dilaksanakan. Berarti teman-teman yang tidak itu jangan galau ya? Jangan galau. Nah, harapan saya, himbauan saya kepada artinya koordinasi tetap jalan nih Bang Tetap jalan. Dan terus kita Ya. himbau mereka bahwa segera untuk menyelesaikan kompensasi yang harus dilaksanakan. Jadi kalau tidak, sanksi Anda sudah menunggu bahwa Agustus nanti terakhirnya, kalau tidak resikonya Anda akan di PAW. Nah, itu luar biasa. Tidak hanya sekedar gampang aja, gampang. Jangan digampang-gampang. Atau bisa disogok mungkin? Jangan, tidak ada istilah sogok menyogok di situ. Enggak ada ya. Segera itu ya, terkait dengan itu ya kita sudah terlalu. Oke, Bung Sekwil, terakhir diskusi kita. Kira-kira kita menyikapi teman-teman yang hari ini galau berpolitik, terus mungkin ada yang loncat, pindah dan sebagainya, berhenti dari itu tuh hal biasa atau seperti apa? Kalau saya melihat memang ya setidaknya di PAN ini bagi mereka yang menuntut ilmu. Nah, kalau sudah tamat dia mungkin keluar kan. Oh gitu ya. Tapi bagaimanapun kita bangga karena mereka dari sini bisa dapat ke sana. Oh gitu ya, bangga ya. Tidak sedikit kan. Okay. Ada kebanggaan orang PAN, ada kita kebanggaannya. Oh, ada yang ikut partai ini, ada yang ikut partai si A, si B. Artinya lolos sudah dia di sini kan. Ilmunya tamat di sini sudah kan. Nah, itu kebanggaan bagi kita. Kebanggaan ya. Iya. Tapi yang penting loyalitas para fungsionaris benar-benar sejati tetap ada ya. Harus itu. Saya dalam prinsip hidup saya berpolitik itu hanya sekali seumur hidup. Artinya tetap matahari. Iya, tetap partai matahari menyinari kita sampai ke liang lahat, itulah semboyan kita sebagai kader partai. Demikian ya. Iya. Tidak ada lagi yang cukup ya. Kita tutup, kita akhiri. Terima kasih kepada Bung Haidir, saudaraku Saleh Purwanto yang jauh-jauh dari Brebes Utara Morotw datang ke sini. Ya, setidaknya ini menjadi bincang-bincang hangat kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada tamu-tamu berikut